Shalom, selamat pagi TLCC. Mengucap syukur pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kita ada tamu dari negara jauh, dari Amerika. Thank you for coming. We believe this is a beautiful day because God lives within us. We are here today with all of our brothers and sisters in Christ. Amen. Selamat Hari Kartini bagi para kaum wanita. Yeay. Di Hari Kartini ini kami mau memulai dengan pantun. Silahkan Ibu Jack. Kita tunggu. Setiap satu kalimat kita bantu dengan kata cakep ya, kita bales ya. Oke, ayo silahkan Bu Jack. Ada kotak di tengah titik. Cakep. Ditulis Joko dari kota Gresik. Cakep. Ada banyak bidadari cantik. Cakep. Tapi hanya TLCC yang paling asik. Yeay. Yang sebelah kiri nggak mau kalah, silahkan. Buah salak berbintik-bintik. Salak dijemur di bawah terik. Cakep. Ada banyak wanita cantik. Cantik. Tapi hanya Tuhan Yesus yang buat kita tertarik. Amin. Puji Tuhan, kita masuk ke dalam ibadah. Silakan Ibu Koni pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih karena pagi, siang, dan malam Tuhan Yesus bersama dengan kami, termasuk pagi ini Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini bersama-sama untuk beribadah. Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa langit bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan kekal selamanya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa, biarkan kami boleh tidak mengandalkan kuasa dunia, tetapi kami boleh mengandalkan firman-Mu, perkataan-Mu, termasuk pada pagi hari ini kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu mengubah hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya kami pada saat beribadah ini boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami dan membimbing kami untuk senantiasa mengucap syukur dan mengingat Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 145 tahun yang lalu, tepat di hari yang sama, seorang pahlawan wanita bernama Kartini lahir di kota Jepara. Dia memperjuangkan kesetaraan wanita, gender emancipation untuk wanita, untuk mendapatkan perlakuan yang sama karena kita semua sama di mata Tuhan. Kita percaya, saya percaya bahwa adanya seorang Kartini di dunia Indonesia ini adalah rencana Tuhan juga bagi kita setiap wanita supaya kita bisa dapat berkarya dan bekerja. Pada saat Kartini susah dan tertekan, dia ingat akan temannya, sahabat penanya di Belanda, menulis surat yang menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Bagaimana dengan kita jemaat TLCC? Siapakah nama yang akan kita ingat pada saat kita susah? Nama siapa yang akan selalu terkenang, yang akan membawa kita pada penghiburan? Mari saya undang untuk mari kita berdiri sama-sama, kita mau ingat akan nama Yesus. Ingat. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, pengharapan dunia.
tertekan, ada nama Yesus yang memberi penghiburan. Sungguh indah. Sungguh indah nama Yesus, hati kita bergema bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakar. Sujud dalam nama Yesus, kita akan menyembah dan mendoakannya Raja dalam surga selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakar. Namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakar. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saat kita susah dia ada. Saat kita sedih, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mau percaya Allah kita sanggup. Hanya dia yang dapat melepaskan kita dari segala perkara. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Allah sanggup. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
melakukan segala perkara untuk kita semua. Allah yang menyertai kita, Allah yang mencintai kita. Sebagai Bapa yang baik, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami saat kita susah dan sedih, badai datang pencobaan, Tuhan Yesus akan selalu ada bersama kita. Amin. Katakan, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai dusta rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
kita akan dibawakan oleh Pastor Dr. Blake dari Amerika. Untuk perkenalan saya undang Pak Caleb. Halo. Shalom TLCC. Selamat hari Minggu dan selamat hari Kartini. Mungkin bahasa saya cukup lancar untuk memperkenalkan sahabat saya, tapi kurang lancar untuk menerjemahkan. Saya memperkenalkan sahabat saya, namanya Pendeta Dr. Blake Gideon. Silakan. Oh, stand up. Yes. Wave. Yeah, there you go. Dia pendeta dari gereja saya di Amerika, gereja keluarga kami. Dia pendeta di gereja itu selama mungkin 15 tahun, sudah 15 tahun. Dan melayani Tuhan sebagai pendeta mungkin 25 tahun di beberapa gereja di Oklahoma. Dan selama itu dia melayani gereja Baptis Oklahoma dan dengan bermacam-macam cara. Dia sangat bersyukur untuk beribadah bersama dengan jemaat TLCC hari ini, khususnya hari Kartini. Dan sangat bersyukur untuk menyampaikan firman Tuhan. So, mari kita mendengar firman yang akan disampaikan, and mari kita disemangati untuk melayani dan memuji nama Tuhan. Amin. Pak Aswin akan menerjemahkan. Test. Please, Pastor Bray. Sesuatu yang memberkati saya pagi hari ini adalah ada keenam teman dari Pak Caleb yang bersama-sama dengan kita, dan mereka akan sampai tadi malam dan akan melakukan perjalanan misi ke Banten. Banten bukan sesuatu tempat yang mudah untuk perjalanan misi, dan satu hal yang saya sangat impress atau kaget adalah salah satu bapak yang paling ujung itu di dalam perjalanan misi dan umurnya 79 tahun. You're in mission, and what amazed me, and you're 79 years old and still in the mission trip. Wow, that was amazing. Please, Pastor Blake. I'm 84. No, Saya 84 katanya. Other way, 48. What a pleasure it is to be with you. Sangat suatu kehormatan untuk bersama-sama dengan kita semua pagi hari ini. It's such a blessing to be able to worship with other believers. Suatu berkat untuk bisa memuji Tuhan dengan saudara-saudara seiman. Amen. Amin. Today I want to speak from Ruth chapter 1. Hari ini saya akan berbicara dari kitab Rut pasal 1. But before I do, let me say a couple of things about myself personally. Sebelum saya membawakan firman, saya akan mengatakan beberapa hal soal diri saya sendiri. I've been married to my wife Kelly for 25 years. Saya menikah dengan istri saya Kelly 25 tahun. We have 4 children. Saya punya 4 anak. 3 boys and 1 girl. 3 anak cowok dan 1 perempuan. And my oldest son is also a pastor. Dan anak tertua saya juga adalah pendeta. We are very proud of him. Dan saya sangat proud ya, sangat bangga pada anak saya. So we're going to be looking at Ruth chapter 1, verses 1 through 22. And I'm going to ask for my translator to read the text.
Saya akan membawakan dari Rut 1 pasal 1 sampai 22. Saya akan membacakan Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Dan ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim
menuai jelai. Amin. Amen. Let's pray. Heavenly Father, Bapa kami, I pray for your blessing upon the preaching of the word. saya berdoa untuk berkat-berkat-Mu turun pada saat firman Tuhan disampaikan. I pray we would listen to the word as the word of God. Saya berdoa untuk kita semua mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Prepare our hearts, help our minds to listen, and help us obey. Persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami, dan biarlah kami mampu untuk menaati. In Jesus' name I pray. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. My subject for this morning is entitled A Woman on Mission. Tema saya pagi hari ini adalah perempuan di dalam misi. In this passage of scripture, we see Ruth is a woman on mission. Di sini kita bisa melihat Ruth sebagai seorang perempuan di dalam suatu misi. I'm going to share with you 3 things this morning that are absolutely important to our mission. Saya akan menyampaikan 3 hal yang sangat penting untuk kehidupan kita bersama di dalam suatu misi. I want to tell you about a woman from history. Saya ingin menyampaikan seorang perempuan dari sejarah. Her name was Lottie Moon. Namanya adalah Lottie Moon. She was a missionary who served in China. Dia seorang misionaris yang berada di China. She was born in the USA in 1840. Dia lahir di tahun 1840 di Amerika. She was called by God to evangelize the Chinese people. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik di China. She served in China for over 40 years. Dan dia melayani di China selama 40 tahun. She was known for her love and commitment to Christ and for the people. Dan dia sangat dikenal tentang kasihnya kepada Tuhan dan juga terhadap sesama. She passed away on December the 24th, 1942. Dan dia meninggal di tanggal 24 Desember 1942. She died of starvation during a famine that had come into the region. Dan dia meninggal karena kelaparan, karena ada masa kelaparan di China pada waktu itu. She was giving her food away to the poor. Dan dia terus memberikan makanan yang dia punya kepada orang-orang yang membutuhkan pada waktu itu. She was faithful to the mission that God had given her. Dan dia setia kepada misi yang Tuhan berikan kepada dia. Faithful unto death. Setia sampai mati. This morning we encounter another woman on mission. Dan pagi hari ini kita juga bisa melihat seorang perempuan yang juga setia di dalam misi. Her name is Ruth. Namanya Ruth. She too had a calling on her life by God. Dan dia juga sama, dia memiliki panggilan yang diberikan dari Tuhan kepadanya. In verses 1 through 5, dan kalau kita melihat ayat 1 sampai 5, we see that it was a difficult time in Israel. Kita bisa melihat ini adalah masa-masa yang sangat sulit di Israel. A famine had driven Elimelech and Naomi and their 2 sons out of Bethlehem. Masa kering tidak ada makanan telah membuat mereka harus pindah dari Bethlehem keluar. And they arrived in the foreign land of Moab. Dan mereka sampai di tanah di luar Bethlehem yang bernama Moab. However, upon arrival they encountered tragedy. Tapi pada waktu mereka sampai di Moab ada suatu tragedi. Naomi's 2 sons, anak-anak Naomi 2 orang, and her husband all died. Dan suaminya juga meninggal. We see a crisis. Kita melihat suatu krisis. The first thing I want you to know today about our mission is that crisis is a launch point for missions. Satu hal yang kita bisa lihat di cerita ini adalah suatu krisis bisa datang ke kehidupan kita untuk meluncurkan kita di dalam kehidupan misi. When crisis hits a person's life or hits a community or hits a country, we should not run away, but we should run to the crisis.
pada saat krisis datang ke dalam kehidupan kita, krisis datang ke dalam komunitas kita, ke dalam negara kita, kita tidak boleh lari dari krisis itu, tapi kita harus berlari kepada krisis itu. In America, when the two buildings came falling down, Di Amerika ada 2 bangunan besar yang runtuh pada waktu itu, the firemen ran into the building. dan pemadam kebakaran lari ke dalam bangunan itu. Lottie Moon ran to China. Loni Moon juga sama, berlari ke China. Ruth runs to Jerusalem and Bethlehem. Ruth berlari ke Yerusalem, ke Bethlehem pada waktu itu. We all, every Christian has been given a mission. Semua orang-orang Kristen, kita semua yang ada di dalam ruangan ini berada di dalam misi Tuhan. All of us. Semua dari kita. Are you running to the mission or away? Apakah kita berlari dari misi Tuhan? Apakah kita berlari kepada misi Tuhan? God brings crisis in order to prepare people's heart to receive the gospel. Tuhan memberikan suatu krisis supaya hati dari orang-orang itu bisa menerima Tuhan. By nature, we are prideful. Karena secara natural kita ini penuh dengan kesombongan. By nature, we are self-reliant. Secara natural kita ini selalu bergantung kepada diri kita sendiri. So God will bring crisis to humble us. Maka Tuhan akan memberikan krisis untuk memberikan kita kerendahan To hati. prepare our hearts to receive the gospel. Untuk mempersiapkan hati kita menerima Injil. You have people in your life who are not saved. Kita pasti mengenal orang-orang di sekitar kita yang belum selamat. And you have people in your life who are experiencing crisis. Dan kita punya kenal teman-teman seiman yang sedang mengalami krisis. You must run to them with the gospel. Maka kita harus lari kepada mereka. Don't run dengan away Injil. from them. Jangan lari dari krisis itu. In their crisis, they need hope. Di dalam krisis mereka membutuhkan pengharapan. And hope is found in no one else but Jesus Christ. Dan pengharapan hanya ada di dalam Yesus Kristus. You have been saved and called by God Kita sudah diselamatkan dan dipanggil oleh Tuhan to share the message of hope. untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus. If we do not share the message, Kalau kita tidak menyampaikan, we are disobeying God. kita tidak taat kepada Tuhan. So realize, just in the passage, crisis is an opportunity for evangelism. Maka kita bisa melihat di kitab Rut bahwa krisis menjadi suatu kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Who do you know in your life that's going through crisis? Siapa yang kita tahu di sekitar kita yang mengalami krisis? Someone at work? Seseorang di tempat kerja, Neighbor? tetangga kita. Second question, do they know Jesus? Pertanyaan kedua, apakah mereka mengenal Yesus? If they do not know Jesus, you must come to them in their crisis. Kalau mereka belum mengenal Yesus, kita harus datang kepada mereka yang sedang di dalam krisis. Just like Ruth came to Naomi. Seperti Ruth mendatangi Naomi. In verses 6 through 14, Di dalam ayat 6 sampai 14, we see the compassion of Ruth. kita melihat hati Ruth yang penuh dengan kasih. Naomi decides to return home because of the famine. Naomi memutuskan untuk pulang karena suatu masa kelaparan. She hears that the famine is over in Bethlehem. Dia mendengar bahwa kelaparan sudah selesai di Bethlehem. So Naomi decides to return home. Maka Naomi memutuskan untuk pulang. She urges her two daughters-in-law, Ruth and Orpah. She encourages them to stay in Moab. Dan Naomi seperti bilang kepada Ruth dan Orpah untuk tetap tinggal di Moab. Orpah, she decides to stay in Moab. Dan Orpah memutuskan untuk tinggal di Moab. I'm sure she was thinking she would marry a new husband, have children, and start all over.
Mungkin Orpa berpikir dia akan menemukan suami baru, kehidupan baru, dan dia akan memulai kehidupan yang baru. But Ruth makes a commitment to go with Naomi. Tetapi Ruth mengambil keputusan untuk terus pergi dengan Naomi. Because of the compassion in her heart for Naomi. Karena kasih yang dia miliki di hatinya yang begitu besar kepada Naomi. But she also knew that Naomi's God was a glorious God. Tapi dia juga mengetahui satu hal, bahwa Allah dari Naomi adalah Allah yang penuh kemenangan. She said, "Your God will be my God. Dan dia bilang, Allahmu akan menjadi Allahku. Your people will be my people. Orang-orangmu akan menjadi orang-orangku. Wherever you go, I will go." Kemana kamu akan pergi, aku pun juga akan pergi. This is exactly how Jesus wants us to follow him. Ini persis seperti apa yang Yesus inginkan pada saat kita mengikuti dia. The Bible says that Ruth clung to Naomi. Di Alkitab dikatakan bahwa Ruth terus kuat bersama-sama dengan Naomi. We too must cling to Christ. Kita pun juga terus harus kuat bersama-sama dengan Yesus. And also we must cultivate a compassion for those who are lost. Dan kita juga harus terus menumbuhkan rasa kasih kepada orang-orang yang terhilang. Lost people all around us. Banyak orang-orang terhilang di sekitar kita. How many lost people will you walk by today? Berapa banyak orang-orang yang hilang yang kita lewati pada hari ini? 5, 10, 15, 20? 5, 10, 15, 20 orang. How many lost people do you work with? Berapa banyak orang-orang yang terhilang yang bersama-sama kerja dengan kita setiap hari? 20, 30, 40? 20, 30, 40. How many of those lost people will you share the gospel with? Dan berapa banyak dari orang-orang terhilang itu yang harusnya kita bisa sampaikan kabar baik? How many? Berapa banyak? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 0? 0. That is sin. Itu adalah dosa. Because God has commanded us to share our faith. Karena Tuhan sudah memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan kabar baik. How do you cultivate a compassion? Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa kasih? Make a list of names that you're praying for. Buatlah list nama-nama di mana kita doakan setiap hari. Make a list of those who need to be saved and start praying for them by name. Buatlah list nama-nama dan doakanlah nama-nama itu. Second thing. Hal kedua. Ask God to give you an opportunity to share the gospel every day. Berdoalah kepada Tuhan untuk memberikan kesempatan untuk menyampaikan. Do you think God wants you to pray that? Apakah menurut kita semua Tuhan ingin kita mendoakan hal seperti itu? Yes. So pray for God to give you an opportunity. Second. Berdoalah kepada Tuhan untuk memberikan kita kesempatan. Ask God to make you aware of it when He does. Dan juga berdoalah kepada Tuhan supaya kita tahu pada saatnya Tuhan memberikan kesempatan itu. And then thirdly, pray for God to give you the courage to speak. Dan ketiga, berdoalah kepada Tuhan untuk memberikan kita keberanian. So we pray for the opportunity. Maka kita berdoa untuk suatu kesempatan. We ask God to make us sensitive to the opportunity. Dan kita berdoa supaya kita tahu kapan kesempatan itu datang. Then we pray for courage to speak and to share the gospel. Dan kita berdoa untuk keberanian untuk menyampaikan kabar baik. But as we look at Ruth and her mission, tapi pada saat kita melihat Ruth dan misinya, we see that crisis was an opportunity. Maka kita bisa melihat suatu krisis adalah suatu kesempatan. We also see that Ruth had a heart of compassion. Kita juga bisa melihat bahwa Ruth memiliki hati yang penuh dengan kasih. In verses 15 through 16, kalau kita bisa melihat ayat 15 dan 16, we see Ruth courageously pursuing the unknown. Kita melihat bahwa Ruth secara berani mengejar apa yang dia tidak mengerti. She's never been to Bethlehem. Dia belum pernah ke Bethlehem, Jerusalem. Jerusalem. She doesn't know the people.
Dia nggak tahu siapa orang-orangnya di situ. If she goes, she's leaving her family. Kalau dia pergi ke sana, dia meninggalkan keluarganya. She's giving up her opportunity to have a family in Moab. Dia meninggalkan kesempatan untuk memiliki keluarga di Moab. In reality, she's giving up the future that she would have had in Moab. Secara realistis, dia meninggalkan suatu kesempatan untuk memiliki masa depan di Moab. She doesn't know the place where she's going, and she doesn't know what's going to happen to her. Dia tidak tahu tempat seperti apa yang akan dia pergi dan dia tidak tahu orang-orang seperti apa yang akan dia temui. All she knows is that she must go and obey. Yang dia tahu adalah dia harus pergi dan dia harus taat. So she goes into the unknown. Jadi dia pergi ke tempat ketidaktahuan. So we see crisis as an opportunity. Maka kita melihat krisis adalah suatu kesempatan. We see that compassion is necessary. Maka kita melihat hati yang penuh kasih itu penting. And we see that we must courageously pursue the unknown. Dan kita juga tahu bahwa kita harus secara berani mengejar hal-hal yang kita tidak tahu. Who is God telling you to go to? Siapa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita pergi? Where is God telling you to go? Kemana Tuhan berbicara kepada kita, kita harus pergi. We know that churches exist to plant churches. Kita tahu bahwa gereja ada untuk mengembangkan gereja lainnya. This church believes that. Dan gereja kita percaya itu. You plant one church, then you're not finished. You plant more church, then you're not finished. You plant another church. Kita merintis satu gereja, belum selesai kita merintis gereja lagi, belum selesai kita merintis gereja lagi. The more people we win to Christ, lebih banyak orang-orang mengenal Kristus, and the more people we disciple, dan lebih banyak memuridkan, the more churches we'll be able to plant. Dan lebih banyak gereja yang dirintis. And the more lost we will reach. Dan lebih banyak orang-orang terhilang yang kita bisa jangkau. Some of you in here today. Dan sebagian adalah orang-orang yang ada di sini pada hari ini. God is calling you to be on mission. Tuhan memanggil Anda untuk ada di misi. Some of you, God may be saying, you need to move to be on mission with me. I don't know, maybe. Sebagian dari kita mungkin Tuhan memanggil, mari ikut aku ke ladang misi. Others of you need to see your job as your mission field. Sebagian dari kita perlu melihat pekerjaan-pekerjaan kita sebagai ladang misi. We must stop compartmentalizing our lives. Kita harus memberhentikan mengotak-ngotakkan kehidupan kita. This is the wrong way to think. Ini adalah cara yang salah untuk berpikir. I go to church on Sunday. Saya pergi ke gereja hari Minggu. Then I go to work on Monday. Dan saya kerja di hari Senin. I go to work on Tuesday. Saya kerja di hari Selasa. I might come to church on Wednesday. Mungkin saya datang ke gereja I hari go to Rabu. work on Thursday. Lalu saya kerja lagi di hari I Kamis. take my kids here, I take my kids there, I take my kids there. Saya bawa anak saya ke sini, saya bawa anak saya ke sana. I am so busy. Saya sibuk sekali. So much going on. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup I'm saya. so tired. Saya capek So sekali. worn out. Capek sekali. When I feel better, I will do some mission work. Nanti pada saatnya tiba, saya ada waktu, saya akan melakukan misi. Christians, our whole life is to be lived on mission. Sebagai seorang Kristen, seluruh kehidupan kita seharusnya ada di ladang misi. Your work is your mission field. Pekerjaan kita adalah ladang misi. Your kids' events are a mission field. Anak-anak kita dan kehidupan anak-anak kita adalah ladang misi. Your shopping can be a mission field. Pada saat belanja itu adalah ladang misi kita. You go to the mall, you walk around, find somebody to share Christ with. Pada saat kita ke mall, jalan-jalan, ngobrol dengan orang, bisa menjadi ladang misi. Every time I pray for God to give me a divine appointment, He always does. Pada saat saya berdoa kepada Tuhan, tolong berikan saya pertemuan yang ajaib dan Dia selalu memberikan kepada saya. So I encourage you,
courageously pursue the unknown. Maka saya mendorong untuk kita semua, kejarlah hal-hal yang kita tidak tahu. We are scared of the unknown. Jangan takut dengan hal-hal yang kita tidak tahu. But God does his best work in the unknown. Tapi Tuhan bekerja begitu ajaib di tempat-tempat yang kita tidak pernah That's tahu. why we walk by faith and not by sight. Makanya kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan kita. Don't think about the unknown. You'll talk yourself out of it. Jangan berpikir bahwa wah kita nggak tahu dan akhirnya kita beralasan untuk berlari. God says go. Pada saat Tuhan mengatakan pergi, And you start thinking, maka kita mulai berpikir, what if this happens? gimana kalau ini terjadi? What if they won't listen? Gimana kalau mereka nggak bakal dengar? What might happen? Apa yang akan terjadi ya? And before long, you've talked yourself out of it. Dan sebelum tidak begitu lama kita sudah beralasan dengan diri kita sendiri. Courageously pursue the unknown with the gospel. Beranilah untuk mengejar kabar baik itu. Cultivate compassion for those who are lost. Tumbuhkanlah rasa kasih untuk orang-orang yang terhilang. And embrace crisis as an opportunity for the gospel. Dan bersyukurlah kepada krisis-krisis untuk menyampaikan kabar baik. Ruth was faithful. Ruth adalah orang yang setia. Lottie Moon was faithful. Lani Moon adalah orang yang setia. We praise God today for faithful women. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk wanita-wanita yang setia ini. Amen. Amin. Praise the Lord. Amin. Listen carefully and then I'll be finished. Dengar ini baik-baik dan saya akan menyelesaikan firman Tuhan. Ruth is not our example. Ruth bukanlah contoh untuk kita. Lottie Moon is not our example. Lani Moon bukanlah contoh untuk kita. Boaz is not our example. Boaz yang kita lihat juga bukan menjadi contoh yang baik untuk kita. Jesus is our example. Yesus adalah contoh terbaik kita. Amin. And what did Jesus do? Dan apa yang Yesus lakukan? Over 2,000 years ago. Lebih dari 2000 tahun yang lalu. He left the glories of heaven. Dia meninggalkan kemuliaannya di surga. He stepped out of eternity into time. Dan dia melepaskan segala hal itu untuk datang. Clothed in human flesh. Dan masuk ke dalam tubuh manusia. Fully God, fully man. Dan menjadi seorang Tuhan yang penuh dan manusia yang penuh. He obeyed God perfectly. Dan dia taat kepada Tuhan seumur hidupnya. And he took your sin and my sin upon himself. Dan dia mengambil dosa saudara dan dosa saya. And he took it to the cross where he suffered your punishment and my punishment. Dan dia bawa itu kepada salib di mana dia menderita untuk saudara dan saya. He died for our sin so we could be forgiven. Dan dia mati di atas kayu salib supaya kita bisa diampuni. He died on the cross. Dan dia mati di atas kayu salib. They buried him. Dia dikuburlah dia. 3 days later, he rose from the grave. Dan 3 hari kemudian bangkitlah dia. 40 days later, he ascended into heaven. Dan 40 hari kemudian naiklah dia ke surga. Where he rules and reigns right now. Dan di mana dia berkuasa pada saat ini. And he is coming again. Dan dia akan datang, saudara. We don't know when, but we must always be ready. Kita nggak tahu kapan dia akan datang, tapi kita harus siap, saudara. So Christ is our example. An example of mission. Maka Tuhan menjadi contoh terbaik dia dan contoh tentang misi. An example of humility. Menjadi contoh tentang kerendahan hati. An example of service. Menjadi contoh untuk pelayanan. An example of sacrifice. Dan menjadi contoh untuk pengorbanan. When it comes to our mission. Pada saat kita berbicara tentang misi kita. We too must embrace humility. Kita pun juga harus memiliki kerendahan hati. We too must embrace service. Kita pun harus meninggikan pelayanan. And we too must embrace sacrifice. Dan kita pun harus meninggikan pengorbanan. Listen to me very carefully. Dengar kepada saya dengan hati-hati, saudara. Jesus is coming. Tuhan akan datang. And we have one job. Dan kita punya satu pekerjaan. That is to proclaim the gospel to those who are lost. Dan itu untuk menyampaikan kabar baik untuk orang-orang yang terhilang. And bundle them up.
Dan kumpulkan itu. And plant a church. Dan rintislah sebuah gereja. My last statement to you. Ini perkataan terakhir saya kepada saudara. Live your life on mission. Hidupilah hidup saudara di dalam misi. Share your faith. Sampaikanlah iman saudara. Anything less is unfaithfulness. Apapun di bawah itu adalah ketidaktaatan. Thank you. Thank you. Terima kasih.